persepsi, intuisi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Jadi semuanya ada di bawah di pikiran bawah sadar. 88% kehidupan kita ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Meskipun di ujungnya pikiran sadar yang memutuskan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memaksimalkan pikiran bawah sadar. Yang pertama adalah berpikir positif. Bagaimana pikiran bawah sadar ini bisa maksimal? Ini anak-anak kita ini lebih maksimal. Yang pertama, arahkan diri kita untuk selalu berpikiran positif. Bagaimana cara berpikiran positif? Kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif juga. Karena pikiran bawah sadar akan mengakses lingkungan kita. Kata bijak mengatakan kualitas kita itu ditentukan oleh 5 orang terdekat yang sering bergaul dengan kita. Teman kita suka gibah, kita pasti ke bawah gibah. Teman kita suka hura-hura, kita pasti hura-hura. Saya punya teman Bapak Ibu, ibu-ibu di sekolah saya dulu, dia irit banget gitu. Ini untuk nabung, ini untuk ini, tertata banget keuangannya. Beliau mutasi ke sekolah yang lain. Saya tanya, pas saya main ke sana, oh belanjaan banyak. Berubah mindsetnya. Nah, saya lihat teman-temannya, oh temannya anak ibu-ibu. Jadi belanja mulu. Nah itu 5 orang yang sering bergaul dengan kita itu menentukan. Karena ya kan, oh berarti uang itu harus dibelanjakan ya. Jadi disinilah penting berpikir positif. Belanja juga bukan selalu berpikir negatif Bapak Ibu ya. Ada manfaatnya, tapi dengan tidak boros mungkin ya, dengan sesuai dengan kemampuan gitu. Jangan sampai besar pasak. Kemudian yang kedua meditasi. Meditasi itu tidak selalu harus sila Bapak Ibu. Duduk sila, pejamkan mata sambil tekap ini, sambil duduk juga nggak apa-apa. Duduk di kursi yang nyaman, meditasi. Meditasi ingat kepada kehidupan kita itu siapa. Bisa pertanyaan 3 tadi itu dijadikan meditasi. Kemudian analisis mimpi, arus kesadaran. Di sini arus kesadaran. Nah, arus kesadaran ini persiapan, catat, dan analisis. Jadi semua kesadaran kita itu disiapkan, terus dicatat. Oh ini kesadaran kita saat ada di lingkungan kelas, kesadaran kita saat ada di ruang guru misalnya, atau lagi di rumah. Lalu dianalisis, ini sudah baik atau belum. Kemudian Bapak Ibu, analisis mimpi, arti mimpi yang bermakna. Bapak Ibu pernah mimpi enggak yang bermakna tapi lupa lagi? Karena tidak ditulis, tidak dicatat. Mendapatkan mungkin ilham ataupun anugerah melalui mimpi, tapi kita tidak mencatatnya sehingga lupa lagi mimpi apa ya. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, mimpi bermakna ini dicatat, kemudian dianalisis. Kemudian Bapak Ibu, hipnotisingnya, mengapa perlu hipnotising? Yang pertama untuk ke siswa. Hipno itu Bapak Ibu pikiran ya, pikiran. Kemudian teaching itu untuk mengajar, ya. Pikiran. Yang pertama kejenuhan siswa dalam belajar. Jadi perlu hipnotising. Yang kedua penguasaan materi guru. Yang ketiga kehabisan strategi dalam mengajar. Bingung nih anak-anak sudah pakai ini, tapi anak nggak ngerti. Atau misalkan dari 30 orang, dari 40 orang yang ngerti cuma 10, itu pembelajaran kita gagal. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian karakteristik siswa yang beragam. Pembelajaran diferensiasi. Siswanya beragam. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat, dan ada yang mungkin tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Kemudian amanah bagi guru, bahwa ini adalah strategi untuk membelajarkan siswa, ini sebuah amanah. Kemudian keberhasilan siswa. Yang awalnya di kelas ada siswa yang saya senang, ini guru di tengah-tengah Bapak Ibu.
Siswa, saya senang, saya bisa, saya bahagia, saya kecewa, saya malas. Jadi saat kita pagi-pagi hadir di depan siswa, belum tentu semuanya senang dari rumahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang dari rumahnya disalami oleh orang tuanya, dicium oleh orang tuanya, dikasih jajan, nih nak jajannya, ke sekolah senang. Ada yang dimarahi orang tuanya dulu, sampai ke sekolah sebelum. Ada mungkin di jalan disenggol temannya, berantem, ke sekolah marah, bermacam-macam. Bisa nggak kita langsung belajar? Anak-anak kita akan belajar tentang ini? Nggak bisa, karena mereka belum siap. Jadi caranya harus mengenalkan mereka, bahkan mempluskan supaya anak-anak lebih semangat. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Ini ada 4 cara. Kalau dengan yang itu ada 5 ya. Kalau pacing dan digunakan itu bisa jadi 5. Yang pertama, hypnotism ini pembelajaran daring. Yang pertama, niat dan apersepsi. Jadi pertama kita harus punya niat dulu. Niat ingin mensukseskan anak. Niat kita akan melaksanakan hypnotism di dalam kelas. Dan niatnya harus yakin. Yakin pasti berhasil. Jangan niat berhasil enggak ya? Kayaknya enggak deh. Itu ragu-ragu. Jadi harus ada niat dan melakukan apersepsi. Apersepsi kepada siswa. Kesiapan siswa tadi, anak-anak sudah senang belum kita melakukan melakukan SBK, senang bersama atau dengan permainan-permainan sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, pacing and leading. Pacing dan leading itu Bapak Ibu, pacing itu menyamakan dengan siswa. Leading itu mengarahkan. Contohnya gini Bapak Ibu. Ini teknik hipnosis juga. Misalkan contohnya saya dengan Bapak siapa tadi? Ya. Pak, bajunya bagus nih, warna hijau. Saya juga senang hijau. Senang nggak Bapak kalau ada yang sama seperti ini? Terus kira-kira hobi Bapak di rumah apa? Mancing misalnya. Sama Pak, saya juga mancing. Nah itu teknik menyamakan Bapak Ibu. Namanya pacing. Lalu leading itu diarahkan. Gitu. Nah, misalkan ada istrinya yang ngadu ke saya, suaminya itu mancing mulu, ya kan? Gimana caranya suaminya biar tidak mancing mulu? Diajak sambil jalan-jalan. Caranya gitu Bapak Ibu, pacing dan leading. Satu, saya ngobrol dengan bapaknya tersebut, disamakan gitu. Kan udah sama nih, wah sama-sama mau mancing nih, ayo kita mancing. Tapi nanti diarahkan, wah kayaknya mancing ini misalkan kurang baik dan lain-lain. Lalu diarahkan, kalau udah sama Bapak Ibu itu ngikut. Beda lagi dengan misalkan saya ketemu Bapak, wah mancing itu jelek, jangan mancing. Beda nggak dengan tadi? Beda. Sama dengan siswa Bapak Ibu. Siswa juga kalau misalkan kita memposisikan kita sebagai siswa, menyamakan dengan siswa, kita tidak memposisikan sebagai guru, tapi tetap dengan batasan-batasan tertentu, maka siswa akan mengikuti dengan kita. Salah satu menyamakannya misalkan contohnya, kita putarkan lagu yang lagi hit sekarang, Ojo Dibandingke. Anak semua apa? Wih, bapaknya gaul nih, pak gurunya gaul. Lalu kita arahkan. Itu teknik-teknik hipnotism. Itu bisa dilakukan juga di hipnotis dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata positif atau pujian. Jadi Bapak Ibu berikan kata-kata positif kepada siswa, karena reward and punishment itu perlu bagi siswa. Misalkan contohnya Bapak Ibu, anak bisa maju ke depan untuk membacakan atau menceritakan kembali. Kita kasih reward, kasih pujian. Kamu keren, kamu bagus. Gak harus selalu kasih permen atau dikasih hadiah, ya. Tapi dengan simbol, dengan pujian, kata-kata positif juga bisa. Kemudian modeling, memberikan contoh.
Bapak Ibu, saya sudah menulis buku dengan siswa. Bukunya sudah 4. Kenapa siswa mau menulis buku? Karena gurunya menulis buku. Saya tunjukkan kepada anak-anak bahwa Pak Guru ini menulis buku. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini produk hasil hypnoteaching Bapak Ibu. Ini buku karya siswa saya. Ku ingin kembali bersekolah. Ini menulisnya saat pandemi. Jadi anak-anak 32 anak menulis buku ini. Ini Aku Rindu Sekolah. Yang di atas antologi puisi, yang di bawah antologi cerpen. Jadi anak-anak itu menulis buku. Kemudian ini waktu di Ramadan menulis buku juga. Siswa kelas 5 gitu. Siswa termotivasi, senang dalam belajar, tahu tujuan hidup dan apa yang bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu, dalam hypnoteaching ini berikan yang paling ampuh, yang paling mujarab itu yang nomor 4, yaitu modeling. Karena siswa akan meniru apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dilakukan oleh guru. Misalkan gurunya gondrong, Pak Guru juga gondrong, saya juga Pak gondrong. Misalkan kalau Pak Gurunya rapi, pakaiannya rapi, terus disetrika, terus rambutnya rapi, anak akan meniru. Modeling seperti itu. Misalkan kita ke anak, ke siswa, tidak boleh berkata-kata kasar. Tapi kita misalkan di warung kopi ataupun apa, ketahuan anak berkata kasar, gitu. Itu dalam pikiran bawah sadar anak itu sepertinya sudah harus seperti itu. Nah, itu modeling. Kalau dalam bahasa agamanya tauladan. Tauladan apa yang dilakukan guru itu siswa akan mengikuti. Nah, ini buku yang telah saya tulis Bapak Ibu sebagai modeling yang melawan logika. Bukunya ini melawan logika ini. Kemudian ini yang gelandangan jadi dokter. Kemudian alat peraga konkret, terus penerapan lesson study, rumus teladan jiwa, penggal kisah hidup, sosmed ini tentang sains, terus umroh, jejak guru berprestasi nasional, terus cipta karya guru. Yang lainnya belum dari ini, baru semuanya total akan 14. Nah, setelah modeling itu, maka akan siswa di kelas ini. Ini guru, saya bisa, saya tahu, saya hebat, saya mengerti, saya ingat, dan saya bisa. Jadi Bapak Ibu, hal yang kalau siswa di kelas sudah seperti ini, maka pembelajaran kita berhasil. Bagaimana cara pembelajaran kita berhasil? Yaitu dengan caranya tadi, modeling, siswa meniru apa yang kita lakukan. Saya kembali ke sini. Tujuan menjadi guru kita seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, apakah menjadi guru yang biasa atau guru yang luar biasa? Guru biasa itu hanya melaksanakan rutinitas. Alurnya ini Bapak Ibu, berangkat, ngajar, pulang, berangkat, ngajar, pulang, berangkat, terus saja gitu. Itu guru biasa. Guru yang luar biasa mampu mengejar target, menciptakan karya, dan ada tujuannya. Jadi ada tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk anaknya mengerti. Alurnya berangkat, ngajar, lalu berkreatif dia, mengisi waktu luang berkarya, pulang, setelah pulang memanfaatkan waktu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, guru motivator. Yang pertama menularkan energi positif. Jadi dia selalu ceria di depan kelasnya, selalu menyenangi dengan siswanya, menganggap siswanya itu anaknya sendiri. Kemudian tak sekedar memberi tugas, kan ada mungkin Bapak Ibu, bukan di sini, di tempat yang lain, guru misalkan anak-anak buka halaman 15 ya. Oke,
Kerjakan ya. Ya, kerjakan. Gurunya ngapain? Main HP. Habis main HP, bel bunyi. Nanti dilanjutkan lagi ya. Jelas. Ada yang hanya pas sekedar memberi tugas kepada dia, lalu menjadi contoh. Ada guru motivator yang memberikan kepada siswa tidak hanya materi, tidak hanya pelajaran, tetapi makna hidup. Itu yang akan selalu diingat oleh siswa. Bapak Ibu sempatkanlah sekitar 5 menit, mungkin 10 menit, berikan makna hidup kepada siswa supaya pandangan hidupnya jelas ke depannya. Seperti itu. Kemudian memberikan contoh. Kemudian Bapak Ibu, guru yang menyenangkan itu seperti apa? Yang pertama, memahami karakter siswa. Karakter siswanya, jangan sampai Bapak Ibu siswa tidak suka matematika, dipaksa matematika, padahal dia pintarnya di olahraga, di seni. Saya kemarin Bapak Ibu, hati kecil saya nangis. Siswa saya yang di kelasnya ngerjakan tugas nggak pernah, disebutnya kalau bahasanya mana kalah gitu, iseng kepada temannya, terus jarang ikut, jarang hadir misalkan, atau jarang sering jahilin dengan temannya, nilainya kecil. Suatu saat kemarin dapat kabar dia juara 2 silat di nasional, dia sampai lulus. Artinya apa itu? Setiap Tarzan siapa Bu? Ramdan, anak Dan. Suatu saat Tarzan mengumpulkan anak buahnya. Kuda sini, datang kuda. Kura-kura sini, datang kura-kura. Ikan sini, datang ikan. Kera sini, datang kera. Oke, anak-anak semua, siap ya, kita akan balap lari. Siap, 1, 2, 3. Kuda lari, kura-kura lari, ikan lari, terus kera lari. Pemenangnya siapa Bu? Kuda. Wah, kamu hebat. Terus ke yang kura-kura, ke ikan sama kera, mohon maaf, oh kamu nggak bisa, itu aja nggak bisa. Oke, yang kedua, kumpul lagi ya semuanya. Kita akan balap renang. 1, 2, 3. Udah di kolam renang. Yang menang? Ikan. Hebat ikan, luar biasa. Ke kura-kura, ke yang lain, ke monyet sama kuda. Oh kamu. Oke, dan terakhir kita akan lomba balap memanjat. 1, 2, 3. Yang pemenangnya adalah monyet, keperan. Kita memaki yang ikan, kuda, monyet. Coba Bapak Ibu bisa simpulkan ya? Apa analogi yang saya sampaikan? Pada bidangnya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Kemampuan seseorang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kelebihan. Sama kita juga. Misalkan kalau saya Bapak Ibu disuruh nyanyi, mungkin audiennya bubar. Saya nggak bisa nyanyi gitu. Doraemon instalasi belajar, alas gitu juga misalkan Bapak Ibu. Karena saya kelebihannya bukan di situ. Betul. Sama dengan anak juga. Nah, makanya ada kurikulum merdeka ya, bukan promosi kurikulum merdeka. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi kita di dalam kelas itu kadang menyatakan anak-anak itu harus tuntas materi. Padahal setiap anak mempunyai kelebihannya masing-masing. Coba Bapak Ibu ingat, waktu sekolah Bapak Ibu SD, SMP, SMA, Bapak Ibu masih ingat ranking 1 di kelasnya? Jadi apa sekarang? Karyawan. Bapak Ibu, ada nggak di kelas Bapak Ibu yang bukan ranking 1 tapi lebih sukses? Ada banyak. Ada ya? Apakah ranking 1, ranking 2 selalu sukses? Tidak. Belum tentu. Belum tentu. Itu Bapak Ibu.
Karena mindset kita sebagai guru, sebagai orang tua saat ini itu udah berbeda Bapak Ibu dengan zaman dulu. Zaman dulu mindset sukses adalah orang yang berdasi, pakai jas, di depan laptop, punya kantor, ada di kantor. Itu mindset zaman dulu. Orang jadi dokter, orang jadi guru, orang jadi pilot dan lain-lain. Itu mindset dulu. Sekarang Bapak Ibu, selama pendek aja uangnya miliaran rupiah. Betul. Si YouTuber, Trading. betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan batasi kemampuan anak. Anak jadi apapun, kalau udah punya uang miliaran Bapak Ibu mau menyumbang ke masjid mudah nggak Bapak Ibu? Mau ngasih ke gereja untuk pembangunan mudah nggak Bapak Ibu? Mudah. Kalau sudah, jadi mindset zaman dulu dengan sekarang sukses berbeda ya. Ngambil jurusan misalkan di SMK tentang informatika atau tentang broadcasting, menjanjikan dapat pekerjaan itu, menjanjikan saat ini karena masa digital. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas kita harus mengetahui siapa siswa, namanya, kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Ini yang namanya karakter. Kemudian sabar dengan penuh kasih sayang. Ih, kamu bodoh-bodoh banget. Ada nggak budaya itu? Ngerti banget, ini udah dijelasin beberapa kali. Nggak nyampe ya. Alhamdulillah di sini ada, di sana yang jauh ada. Ini Bapak Ibu, itu pakai kasih sayang nggak? Nggak pakai kasih sayang, Bapak Ibu ya. Kemudian kreatif. Saat mengajar dengan metode tertentu tidak nyampe, dia pakai kreatif metode yang lain. Kemudian selalu tersenyum, teman cemburu, kalau mengajar dengan anak cemburu, anaknya juga takut gitu ya. Kemudian tidak membanding-bandingkan. Banding ya. Kamu itu tidak seperti si Abdul mah sekali dijelasin nanti tidak dibanding-bandingkan karena setiap kemampuan siswa berbeda-beda. Kemudian rendah hati Bapak Ibu. Jadi jangan menyombongkan diri di depan siswa karena anak wah makanya sombong, saya juga. Kemudian menembus kritikal area. Bapak Ibu ada pikiran bawah sadar, pikiran sadar, di tengah-tengahnya ada namanya kritikal area. Kritikal area itu tanpa ada jeda Bapak Ibu. Artinya langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Satu dengan pakaian. Siswa akan melihat dulu pakaian kita yang dikenakan di dalam kelas. Itu otomatis Bapak Ibu. Yang kedua penampilan kita. Apakah sudah rapi? Apakah belum rapi? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sikap kita. Kalau ada anak yang salah, apakah dimarahin? Apakah diberi nasihat dan lain-lain? Sikap kita kepada anak-anak. Gitu. Yang ketiga cara kita mengajar, cara kita bersikap kepada siswa, cara kita mengajar itu sudah tepat atau belum? Karena anak akan mengingat gurunya saat dia sudah lulus. Biasanya kalau yang berkesan itu, anak itu akan balik lagi ke sekolah tersebut, meskipun misalkan pulang cepat nih ke sekolah ke SMP 203 nyalami gurunya. Pernah ada yang gitu loh? Ada ya. Itu anak-anak yang berkesan gitu. Tapi kalau ada pengalaman buruk di sekolah tersebut, mana mau dia balik lagi gitu. Sampai saya Bapak Ibu yang di daerah Kalimantan itu ya, seorang kepala sekolah ibu-ibu dilantik oleh bupati, dan bupati itu adalah muridnya sendiri pada waktu SMP itu. Jadi yang dilantiknya itu muridnya sebagai bupati. Jadi yang cium tangan adalah bupatinya kepada kepala sekolah tersebut. Bangga nggak Bapak Ibu kalau dapat seperti itu? Bangga banget. Bangga banget ya. Apalagi misalkan anak didik kita sukses di masa depan itu, ingat kepada kita siapa gurunya. Ini tadi sudah Bapak Ibu produktif membici, ini produk modelingnya. Nah, pertanyaannya ini loh, bagaimana menjadi guru ideal, guru luar biasa, atau leadership? Nah,
Yang pertama, niatkan ibadah, Bapak Ibu. Kalau kita niatkan hanya sebagai kewajiban kita karena kita dibayar oleh pemerintah, maka ibadahnya nggak ada, Bapak Ibu. Di dalam kelas hanya mengajar ini kewajiban kita. Kemudian gunakan waktu liar. Waktu liar saat kita tidak mengajar digunakan untuk apa? Waktu untuk apa? Buka YouTube. Gak apa. Buka YouTube tentang pembelajaran yang akan Tentang masak. Tentang masak. Kemudian berkarya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa nulis. Saya juga awalnya nggak bisa nulis, Bapak Ibu. Bagaimana caranya bisa nulis? Nah, kita bisa bicara nggak, Bapak Ibu? Berapa kalimat yang kita bicarakan setiap hari? Nggak terhitung ya? Nggak terhitung. Tapi nggak bisa nulis ya. Misalnya, Bapak Ibu bisa kalimat-kalimat itu ditulis dalam HP, nabung satu kalimat satu hari misalkan. Dikumpulkan 30 hari 30 kalimat. Itu kalau satu kalimat satu hari. Gimana kalau satu harinya itu ada 10 kalimat, bisa 300 kalimat dalam. Kemudian tabungan jiwa. Tabungan jiwa itu gini Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu tidak dibayar. Misalkan contohnya di jalan ada orang yang jatuh, misal kita tolongin, itu akan menjadi tabungan jiwa kita. Atau ada orang yang membutuhkan, kita tolong, itu akan menjadi tabungan jiwa kita. Setiap kebaikan-kebaikan kecil akan menjadi tabungan jiwa kita. Ada yang namanya tabungan jiwa biru, ada yang tabungan jiwa merah. Yang biru itu bagian-bagian yang baik. Yang merah misalkan contohnya berbuat maksiat atau berbuat keburukan, itu akan juga menjadi tabungan. Yang lama-lama tabungan jiwa itu akan menjadi sebuah balon besar. Balon besar setelah semakin banyak tabungan jiwa yang baik kita tanam, bola itu akan pecah di saat kita membutuhkan. Pernah nggak Bapak Ibu perlu sesuatu, ada aja rezeki. Betul. Pernah nggak Bu? Pernah. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin. Sebaliknya Bapak Ibu, tabungan jiwa merah, setiap keburukan yang kita tanam juga akan pecah. Suatu saat akan pecah dan kembali kepada diri kita. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan karma sesuatu karena kita berbuat sesuatu? Pernah juga. Jadi mendingan yang biru atau yang merah? Biru. Yang biru ya. Jadi tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak dibalas oleh Tuhan. Amin. Tidak ada sekecil apapun kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Mungkin Bapak Ibu mau menyekolahkan anaknya, perlu uang berapa puluh juta, tahu-tahu ada aja rezeki. Itulah kebaikan-kebaikan kecil yang telah kita tanam begitu. Kemudian lepas kemelekatan gini Bapak Ibu, saya itu harus sukses di usia 30, terus tidak tercapai, stres, gitu. Lepaskan aja, yang penting kita berusaha seperti itu. Itu Bapak Ibu mungkin tentang hypnotism. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bermakna apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu juga ini hypnotism ini lebih diperdalamnya di hipnosis dan hipnoterapi sebenarnya, gitu Bapak Ibu. Secara dasarnya gitu. Tapi sebagai gambarannya itu memaksimalkan pikiran bawah sadar anak untuk kesuksesan si anak tersebut gitu. Teknik-tekniknya seperti tadi niat, persepsi, acing and leading, dan berikan pujian positif, serta yang terakhir modeling. Yang paling ampuh adalah modeling. Jika anak-anak ingin sukses, supaya anak-anak karakternya lebih baik, perbaiki dulu karakter kita, sehingga anak-anak bisa meniru apa yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke
Baik, terima kasih Bapak Dr. Asep yang sudah bersama kita di kesempatan menjelang siang hari ini, dan alhamdulillah timingnya